Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Senin 16 Januari 2023. TVRI Jawa Barat kembali hadir melalui siaran Jawa Barat hari ini. Sejumlah informasi akan kami sampaikan di antaranya. Ridwan Kamil ungkapkan 9 rencana pembangunan di Jawa Barat. Banjir musiman rendam puluhan rumah warga di Majalengka. Penyanyi terkenal era 80-an tewas dalam sumur. Selain ketiga berita tersebut, kami juga akan sampaikan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat yang telah dihimpun oleh tim redaksi Jawa Barat hari ini. Selama 60 menit ke depan, bersama saya Frederico Sinatria, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Sebelum mengawali, saudara, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga secara maksimal dikarenakan pandemi COVID-19 belum usai dan mari mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi. Kita awali Jawa Barat hari ini, saudara. Kita mewujudkan visi Jabar Juara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan rencana 9 pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tasikmalaya. Selain akan membangun rumah sakit dan revitalisasi objek wisata, tol terpanjang dan termahal di Indonesia juga akan dibangun melintasi Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berakselerasi dalam mendukung dan mewujudkan visi Jabar Juara dalam pembangunan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini setidaknya ada 9 program pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tasikmalaya yang akan dan sedang dilaksanakan untuk memberikan manfaat kepada warga Tasikmalaya. Selain membangun serta merevitalisasi fasilitas umum dan ruang terbuka hijau seperti taman dan alun-alun, Pemprov Jabar juga akan membangun rumah sakit dan jembatan, serta tol Getaci yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang dan termahal di Indonesia akan dibangun melintasi Tasikmalaya. Tahun ini yang konkret Pak Kiai, jembatan Cisepet, ya amin gitu, 15 miliar langsung dibangun. Pantai Karangunggal biar jadi pantai terbaik se-Jawa Barat. Tahun ini, Januari ini dilelang untuk segera ditata menjadi tempat yang maslahat insya Allah untuk pariwisata. Emil berharap dan meminta warga Jawa Barat, khususnya warga Tasikmalaya, untuk bersabar dan berdoa agar rencana pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tasikmalaya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, kontributor TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, pemerintah kota Bandung akan kembali mengelola Masjid Raya Bandung Jalan Dalam Kaum Kota Bandung. Sebelumnya, pengelolaan Masjid Raya Bandung dan Jawa Barat ini dipegang langsung oleh Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung mengajukan akan kembali mengelola Masjid Raya Bandung Jalan Dalam Kaum Kota Bandung. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna. Pihaknya sedang mengajukan permohonan pengelolaan kepada Gubernur Jawa Barat. Mengingat Pemprov Jabar telah memiliki Masjid Al-Jabar di Gedebage. Pemkot pun saat ini sudah berkirim surat ke Gubernur sesuai atas arahan dan permintaannya. Nantinya Masjid Raya Jawa Barat tersebut kembali menjadi Masjid Agung Bandung, yang awalnya begitu karena Masjid Raya Jawa Barat bergeser menjadi Masjid Al-Jabar. Ya, kita sedang mengajukan. Saya juga sudah lapor kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sudah merespon itu. Kita sudah berkirim surat kepada Pak Gubernur, itu pun atas arahan dan permintaan Pak Gubernur. Jadi nanti Masjid Raya Jawa Barat ini kembali akan menjadi Masjid Agung Bandung. Ya, yang awalnya kan begitu. Karena sekarang Masjid Raya Jawa Baratnya bergeser menjadi Masjid Al-Jabar di sana. Selain melakukan pengurusan pengelolaan, pemerintah kota juga akan memikirkan nama pada Masjid Raya Bandung diubah atau tetap. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah, memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Kota Cirebon. Salah satunya wisata sejarah Keraton Kasepuhan yang mulai bangkit dengan banyaknya kunjungan wisatawan. Wisata sejarah di Keraton Kasepuhan Cirebon kembali tumbuh setelah pemerintah mencabut aturan PPKM COVID-19. Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan 100%. Tercatat di tahun 2022 kemarin, kunjungan wisatawan mencapai 80.000 orang. Hal ini berbanding terbalik saat tahun 2021, hanya 40.000 kunjungan wisatawan. Kegiatan wisata di Keraton Kasepuhan di bulan Desember mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 tahun kemarin. Desember sekarang itu total dalam satu bulan itu 11.000 pengunjung. Dibandingkan tahun 2021 itu sekitar 6.700-an. Di awal tahun 2023 ini, grafik kunjungan wisatawan terus meningkat. Banyak wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia berkunjung untuk berwisata sejarah dengan melihat koleksi pusaka peninggalan Kesultanan Cirebon seperti kereta singa barong, artefak, bangunan keraton, dan lainnya. Ada senjata Trisula. ya, dan juga apa itu sama yang kereta ini. Singa apa namanya? Ya sekarang sih mungkin banyak perubahan ya, lebih baik, lebih bagus, terus lebih tertata gitu. Mulai dari depan juga emang udah lama sih dulu, udah lama banget gitu pas kesini memang banyak perubahan, penataan barang-barang pusakanya. Kembali menggeliatnya sektor pariwisata ini juga berdampak baik pada perputaran perekonomian di Kota Cirebon. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya banjir musiman merendam puluhan rumah. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, curah hujan tinggi disertai petir menyebabkan puluhan rumah di 2 kecamatan di Majalengka terendam banjir. Kedua wilayah ini merupakan daerah langganan banjir saat hujan lebat akibat luapan sungai terdekat. Air sungai Cikasarung meluap, sejumlah rumah di Blok Anjun, Pasar Lawas, Sawala, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka terendam banjir. Banjir yang datang secara tiba-tiba di malam hari cukup mengejutkan dan mengganggu aktivitas masyarakat di desa tersebut. Selain merendam rumah di Desa Kadipaten, banjir juga merendam puluhan rumah di Desa Dauan, Kecamatan Dauan, Majalengka. Ketinggian air berkisar 70 cm. Sampai saat ini, banjir yang merendam rumah warga belum surut. Kemudian ya sebetis aja lah Pak. Mengungsi sama keluarga. Iya. Bu, memang ini rutin Bu, tiap tahun atau gimana Bu? Setiap tahun udah langganan. Udah langganan. Di saat musim hujan seperti ini Bu? Iya, sering langganan langsung air ke atas. Ibu merasa khawatir? Khawatir Pak. Belum ada ini Bu, bantuan atau apa? Belum ada Pak. Belum ada. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera mengatasi permasalahan banjir ini sebab mengganggu aktivitas warga. Atas nama pemerintahan desa, mohon kiranya pemerintahan pusat, kabupaten, kecamatan untuk bisa menindaklanjuti masalah ini. Apa memang dihasilkan untuk mengungsi Pak warga? Wajib, pasti ini wajib mengungsi dikarenakan ini situasi kan tidak memungkinkan. Justru yang sangat saya aneh ini air tetap di angka ketinggian 1,5 meter, nggak pernah surut sampai dengan jam 3 ini. Akibat banjir ini, banyak warga yang terpaksa mengungsi ke kerabat terdekat yang jauh lebih aman. Demikian dilaporkan Edward Spendi, kontributor TVRI Jawa Barat. Saudara, pasca angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, warga mulai perbaiki kerusakan rumah mereka. Selain merusak bangunan, seorang remaja mengalami luka-luka jatuh dari sepeda motor saat angin puting beliung terjadi. Warga Dusun Parumasan, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masih membenahi atap rumah mereka.
Dusun Parumasan sendiri merupakan salah satu lokasi yang diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu sore. Sedikitnya 4 rumah di dusun tersebut rusak akibat terjangan puting beliung. Sementara itu di dusun Silegok, Desa Paseh Kidul, seorang remaja bernama Siti Aisyah 18 tahun menderita luka terkilir di bagian tangan dan kakinya setelah terjatuh dari motor akibat terseret beberapa meter oleh pusaran angin puting beliung. Bahkan keponakannya yang masih berusia 4 tahun nyaris terbawa pusaran angin tersebut. Selain seorang remaja yang terluka, di Desa Paseh Kidul tercatat 6 bangunan rumah dan 1 kolam pemancingan rusak di bagian atap akibat diterjang puting beliung. Jadi tiba-tiba angin. Itu rasanya gimana teh? Dirasain? Panik. Itu sempat kegulung angin gimana? Kegulung motor, ban motor yang depan keangkat. Sempat keangkat. Kalau teteh sekarang ini ada luka? Bagian apa aja teh? Tangan sama apa yang lain? Sama kaki. Luka terkilir ya? Kemarin itu yang waktu kejadian jam 4 sore sekitar ada 6 yang terdampak, termasuk ada anak yang lagi naik motor jatuh terdampak dari angin tersebut. Jadi anak tersebut habis dari warung belanja, nah di tengah perjalanan di jalan desa terseret sama angin tersebut gitu. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga masih sibuk membenahi atap rumah mereka yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, kontributor TVRI Jawa Barat. Sejumlah informasi penting lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Penyanyi terkenal era 80-an ditemukan tewas di dalam sumur. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, seorang penyanyi terkenal era 80-an ditemukan tewas di dalam sumur di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab pasti korban tersebut tewas. Warga Dusun Hegar Maneh, Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan terjeburnya seorang wanita ke dalam sumur sedalam 16 meter. Wanita tersebut ternyata Iis Komariah, 56 tahun atau yang biasa dikenal Iis Piska, seorang penyanyi terkenal di era 80-an. Penyanyi yang terkenal dengan lagu Nyatakanlah tersebut diketahui pertama kali terjebur ke dalam sumur di pinggir rumahnya oleh menantunya, Laila. Korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dari BPBD dan Damkar Subang dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Pihak keluarga tidak mengetahui ketika korban tersebut keluar rumah. Namun menantunya Laila mendengar suara orang terjebur. Ketika keluar rumah dan melihat sumur ternyata ada sendal dan pakaian korban. Sebelumnya ia tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau. Ia memilih pindah ke Purwadadi Subang karena keluarga besarnya tinggal di sana. Dan Aden pada waktu itu sempat mengadakan pertolongan, tapi tidak ada kemampuan ataupun tidak didukung oleh alat, sehingga Aden pun segera melapor ke pihak Polsek ataupun Koramil yang ada di Kecamatan Purwadadi. Belum diketahui penyebab pasti Iis Piska terjebur ke dalam sumur. Pihak Kepolisian Resor Subang masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Demikian dilaporkan Hari Ramadhani, kontributor TVRI Jawa Barat. Satreskrim Polsek Lewiliang, Kabupaten Bogor berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang mengaku sebagai wartawan saat akan melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat desa di Desa Sibanteng, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelaku mengancam akan memberitakan bila tidak memberikan sejumlah uang. Oknum yang mengaku wartawan berinisial Z dan AY terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Bogor. Pasalnya beberapa waktu lalu kedua pelaku melakukan perasan terhadap sejumlah perangkat desa dengan jumlah uang puluhan juta rupiah. Modus operandi kedua pelaku meminta sejumlah uang kepada para perangkat dengan mengancam akan menyebarluaskan pemberitaan terkait pelanggaran bansos di wilayah Desa Sibanteng. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang tunai pecahan, 2 handphone, kartu identitas wartawan, dan 1 unit kendaraan.
Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan, kedua pelaku ini sering melakukan aksi pemerasan dengan mengancam akan menyebarluaskan pemberitaan terkait penyaluran bansos di sejumlah wilayah di Lewiliang. Melalui penyidikan, Satreskrim Polres Lewiliang lalu mengamankan kedua pelaku oknum wartawan tersebut. Yang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik dari unit Reskrim Polsek Lewiliang, diduga telah terjadi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh dua orang oknum yang mengaku sebagai awak media. Kini kedua oknum yang mengaku wartawan ditahan di sel Mapolsek Lewiliang dengan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Demikian dilaporkan kontributor TVRI Jawa Barat Saiful Hardi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat membebaskan tersangka kasus penganiayaan berdasarkan penghentian perkara lewat restoratif justice. Kasus ini hanya persoalan sepele saat tersangka kurang membayar ongkos sebesar Rp5.000 sehingga terjadi penganiayaan terhadap kondektur di dalam bus. Anton Suwardi, pria berprofesi sebagai pedagang sayur ini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat Kejaksaan Negeri Kota Cimahi membebaskan kasus penganiayaan terhadap pria berusia 30 tahun tersebut lewat keputusan restoratif justice. Suasana haru pun terlihat saat korban sekaligus pelapor Alwiandi hadir dan memeluk Anton Suwardi. Anton dan Alwiandi sebelumnya sempat berseteru di dalam bus umum jurusan Bandung Bekasi di res area kilometer 125 Kota Cimahi. Perseteruan berujung penganiayaan Anton terhadap Alwiandi yang tak lain merupakan kondektur bus. Kasus ini dipicu lantaran ongkos Rp5.000. Kondektur menagih Anton karena hanya sanggup membayar Rp15.000 yang seharusnya Rp20.000 untuk tujuan akhir Cikalong Wetan. Sang kondektur sempat menepuk jidat Anton yang dibalas dengan pukulan hingga korban luka sobek di bagian wajah dan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Kejati kemudian menghentikan kasus penutupan perkara yang menjerat Anton atas dasar sejumlah pertimbangan tentang restoratif justice. Memenuhi syarat pasal 5 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di mana tersangka Anton belum pernah melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman juga ya, perkara penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP itu 2 tahun 8 bulan dan tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian kesepakatan perdamaian juga tanpa syarat. Dan yang lebih terpenting adalah korban memaafkan perbuatan dari tersangka Anton. Dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan dan bisa menjaga amarah saya dan sikap saya saat menghadapi kesulitan. Tadinya mau kemana sih, kan? Pulang kemana? Pulang, Pak, ke rumah, ke Cikalong. Oh, dari rest area itu? Iya. Biasa memang tadinya berapa kalau? Biasanya, saya nanya dulu teman, biasanya 15.000 gitu, Pak. Kesalahpahaman? Enggak, belum tahu udah naik, itu udah lama nggak naik prima jasa, udah ada 3 minggu lah. Jadi belum tahu tarif ongkosnya sudah naik. Kalau sudah tahu sudah naik ya, saya bakal kasih sesuai aturan. Anton sebelumnya ditangkap kepolisian usai menganiaya korban dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, kontributor TVRI Jawa Barat. Informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya. Manfaatkan hektaran lahan tidur untuk agrowisata pertama di Pangandaran. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang selalu tayang setiap hari Senin hingga Minggu pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan hektar lahan tidur yang berada di daerah pegunungan, tepatnya di Blok Nanggewer, Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, kini dimanfaatkan oleh warga dengan ditanami berbagai jenis pohon durian. Inilah suasana di lahan tidur yang berada di Nanggewer, Desa Bojongsari.
hektaran area lahan tidur tersebut kini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon durian. Selain untuk mengembangkan usaha dan roda perekonomian, area pohon duren akan dijadikan salah satu area agrowisata pertama di Kabupaten Pangandaran. Di area lahan tidur ini, kini ditanami ratusan lebih pohon duren dari berbagai jenis. Selain untuk pengembangan usaha, keberadaan pohon duren tersebut juga membangkitkan roda perekonomian, baik untuk warga masyarakat setempat ataupun untuk pemerintah Kabupaten Pangandaran. Mengingat ke depan area pohon duren akan dijadikan salah satu agrowisata duren yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Ini rencananya agro duren. Agro duren. Ada berapa jenis nih yang ditanam? Spesiesnya itu musangking, montong, bawor, terus ada duri hitam, terus ada matahari 2 pohon, 5 spesies. Ada berapa banyak nih? Ada berapa ribu yang ditanam? Ini jaraknya 10 meter, ini kurang lebih 120 ini, yang 1 hektar ini. Para wisatawan yang berkunjung ke agrowisata duren bisa langsung menikmati duren dari pohonnya. Demikian dilaporkan Entang Syafur Rahman, kontributor TVRI Jawa Barat. Saudara, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat adalah kabupaten terluas setelah Kabupaten Banyuwangi. Ragam budaya dan keindahan panorama wajar kita di Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah pariwisata eksotik di Jawa Barat. Dan berikut laporan Wilda Topan dari Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana kabupaten ini terkenal dengan gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Seperti apa potensi khususnya pariwisata di Kabupaten Sukabumi? Kita saksikan. Selain potensi, ekonomi dan pariwisata kabupaten yang dikenal dengan Gurilap, singkatan dari gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai ini menjadi primadona pilihan wisatawan. Geopark atau Taman Bumi adalah satu di antara potensi alam yang sudah diakui dunia UNESCO yang hingga saat ini disandang. Potensi wisata Geopark ini tentu menjadi satu potensi yang mampu mendongkrak ekonomi selain industri, perkebunan, perikanan, dan pertanian. Berjarak 126,6 km dari Jakarta ke ibu kota Pelabuhan Ratu, menjadikan Kabupaten Sukabumi menjadi incaran wisatawan dari berbagai daerah, khususnya ibu kota dan mancanegara. Selain sebagai wilayah dan sejuta pariwisata, Kabupaten Sukabumi juga menjadi wisata geologi dengan ditemukan kawasan Megalodon yang menyimpan kekayaan biota laut jutaan tahun silam di kawasan Surade. Dengan potensi itu, diharapkan pembangunan infrastruktur Jabar Selatan menjadi harapan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Semoga dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi, khususnya pariwisata, yang telah diakui UNESCO, menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Demikian, Wilda Topan dari Sukabumi, Jawa Barat melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Wilda Topan tentunya yang sudah melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan selanjutnya, saudara, kita akan menjaga dialog khusus, yaitu tentunya visi dan misi Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan Jabar Juara lahir batin. Baik saudara, tentunya kita akan memasuki dialog menuju Jabar Juara lahir batin, dan pada kesempatan kali ini temanya adalah visi misi Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan Jabar Juara lahir batin. Dan sudah terhubung bersama kami selaku Sekdiskominfo Kabupaten Sukabumi, Bapak Herdi Somantri atau yang biasa akrab disapa dengan Bapak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bung Pedrik. Selamat sore. Ya. Baik, selamat sore Bapak Subandi. Selamat sore Bung Pedrik. Apa kabar? Ya, Bapak bisa mendengar suara kami di studio? Jelas, terdengar. Jelas sekali. Ya,
Baik Pak, ini saya akan bertanya tentunya mengenai visi dan misi Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan Jabar Juara lahir batin begitu ya. Ini lalu pertanyaan pertama begitu, jika tadi kita kan sudah melihat begitu cuplikan Kabupaten Sukabumi yang begitu eksotik dan juga tentunya ini menjadi daya tarik dan semoga saja dan bahkan begitu ini sudah ditentukan oleh UNESCO dan pastinya wisatawan mancanegara ini sudah melirik Kabupaten Sukabumi apalagi tentunya di Geopark begitu ya. Lalu bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan konsep pembangunan Jabar Juara lahir batin? Karena kan Jabar Juara lahir batin ini digaungkan sekali begitu. Bagaimana Pak? Oke. Jadi memang tadi seperti yang kita lihat di cuplikan ya, bahwa Sukabumi itu memiliki slogan Gorilap ya, gunung, limbah, laut, pantai, dan sungai juga seni budaya ya, yang ada sehingga terjemahkan dalam sebuah visi misi, di mana visi misi ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Tentunya ini sejalan dengan visi misi kabupaten visi misi Jawa Barat ya. Kabupaten Sukabumi ini sejalan dengan visi misi Jawa Barat, sehingga kami menetapkan dua ikon ya. Ikon yang pertama untuk pembangunan itu adalah di sektor pariwisata, yang kedua adalah agro, sehingga Kabupaten Sukabumi konsen pada dua sektor itu dalam rangka mewujudkan visi misi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Tentunya ini perlu kesepahaman bersama ya, kita perlu kerja keras bersama karena memang untuk saat ini wisata itu menjadi daya tarik tersendiri apalagi agronya gitu. Banyak sekali potensi-potensi yang ada atau muncul di Kabupaten Sukabumi sehingga pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih terfokus kepada pariwisata dan agro itu untuk dikembangkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Lalu Pak Sekdes, inovasi-inovasi apa lagi sebenarnya tentunya pastikan Kabupaten Sukabumi ini memiliki potensi-potensi yang tentunya ini akan melahirkan Jabar Juara lahir batin. Untuk sampai saat ini begitu inovasi apa saja yang selalu dan juga ini selalu digalakan di desa-desa mungkin saya di Kabupaten Sukabumi, Pak? Banyak sekali Pak inovasi yang dikembangkan, salah satunya yang pertama barangkali ya yang perlu kita sampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi ini memiliki 6 program prioritas utama. Yang pertama adalah dari sumber daya manusia, yang kedua infrastruktur, yang ketiga industri mikro, yang keempat industri makro, yang kelima ada sosial, dan terakhir adalah kepemerintahan. Nah, artinya bahwa dari sumber daya manusia kami melakukan pemberdayaan masyarakat, tentunya bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Salah satu contoh inovasi yang yang sudah diwujudkan oleh Kabupaten Sukabumi adalah misal salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan di sektor pariwisata misal seperti itu. Nah, beberapa hal pemberdayaan banyak kita lakukan, baik inovasi-inovasi yang dibantu oleh provinsi ya, terkait dengan sebuah bangunan atau apa, sehingga banyak sekali. Nah, ini khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Barangkali kami membentuk kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya sehingga ini bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar. Salah satu dampaknya adalah dengan banyaknya kunjungan wisata yang tadinya tingkat tingkat orang untuk melakukan pekerjaan di kampungnya sendiri itu sedikit. Tetapi hari ini dulu itu banyak yang keluar negeri gitu kan, banyak yang menjadi TKW di Saudi Arabia dan sebagainya. Tapi hari ini mereka lebih senang melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Kita ada program namanya Perahu Kertas, Perempuan Hebat Berkualitas gitu di sana, sehingga mereka diarahkan, dididik untuk bagaimana mereka memberdayakan dirinya, para perempuan ini, sehingga mereka bisa berdaya guna di sana. Misalkan yang tadinya mereka berangkat ke Saudi Arabia dengan gaji yang lumayan buat mereka, tetapi sekarang mereka bisa jual angkringan di kampungnya sendiri gitu. Bahkan bisa mendapatkan lebih, atau mereka bisa membersihkan rumahnya, dijadikan homestay yang melalui pembinaan-pembinaan oleh pemerintah. Itu saja barangkali. Wah, berarti ini sangat lainnya. Baik, sangat luar biasa sekali tentunya sampai tentunya ini warga masyarakat Kabupaten Sukabuminya saja lebih nyaman tentunya ini, dan juga karena tingkat wisatawan di Kabupaten Sukabumi ini sudah meningkat, jadi tentunya ini melahirkan juga ada beberapa program, salah satunya tadi sudah dikatakan oleh Bapak adalah perempuan berkelas dan juga berkualitas, begitu muncul angkringan, lalu juga ini menjadikan guest house begitu ya, dan tentunya sangat luar biasa sekali. Dan lalu Pak Sekdes, ini bagaimana sinkronisasi antara konsep pembangunan Jabar Juara lahir batin dengan visi misi pembangunan pemerintah daerah sendiri?
Oke. Konsep pembangunan Jabar Juara Lahir Batin, kalau kita dilihat dari sisi bahasa ya, lahir batin itu kan kita melihat bagaimana mensejahterakan orang, gitu. Jadi bagaimana kita berfokus orangnya tuh sejahtera lahir dan batin, sehingga kami mensinkronkan antara visi misi Kabupaten Sukabumi dengan visi misi yang diusung oleh Jabar. Di Jabar juga sejahtera lahir dan batin, Kabupaten Sukabumi juga sejahtera lahir dan batin. Artinya bahwa ada kesinambungan program-program Jawa Barat yang memang didorong ke Kabupaten Sukabumi. Kita sambut dengan program-program yang kami sediakan di Kabupaten Sukabumi. Jadi banyak sekali program-program yang didorong oleh Jawa Barat seperti yang tadi disampaikan. Pembangunan di Curug Sodong, terus juga pembangunan di kawasan geopark ya, terutama kayak Karanghau dan banyak lagi lah gitu, seperti itu. Sehingga kami pun menyambut itu dengan bagaimana kami menyiapkan masyarakatnya supaya bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Nah, memang untuk potensi Kabupaten Sukabumi ini sangat luar biasa. Jadi banyak sekali yang perlu kita dorong, yang perlu kita push terus, sehingga ini harus tetap sinkron dengan Jawa Barat sehingga tidak keluar dari konteks pembangunan antara Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat. Baik, potensi di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, SDM-nya juga begitu banyak begitu. Lalu bagaimana caranya untuk sosialisasi terus kepada masyarakatnya sehingga tentunya ini berhasil begitu ya tadi Pak ya. Bahkan begitu masyarakatnya ini tidak ingin kembali untuk menjadi TKW begitu ke Arab Saudi, malahan tentunya ini untuk tetap nyaman begitu di tanah kelahiran yaitu di Kabupaten Sukabumi. Lalu seperti apa sih langkah-langkah ataupun sosialisasi kepada masyarakatnya Pak? Ya, untuk sosialisasi memang kita terus ya mengupayakan, walaupun memang belum seluruhnya, bahwa masyarakat ini sudah artinya udah ngeh gitu ya, udah sadar betul bahwa Sukabumi ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, cuman kami membentuk komunitas, kami membentuk kelompok swadaya masyarakat, kami membentuk kelompok informasi masyarakat. Kami juga merangkul beberapa elemen masyarakat, baik itu dari tokoh masyarakat, pemuda, ataupun yang lainnya gitu. Bagaimana mereka fokus pada dua ikon ini, yaitu pariwisata dengan agro, sehingga masing-masing mereka berfokus. Nah, jadi misalkan kita membagi tugas, misal untuk DPMD ya tugasnya misalnya untuk bagaimana dia bisa memberdayakan, untuk pariwisata bagaimana dia bisa mengelola destinasi wisata. Untuk Kominfo barangkali ya bagaimana kita membuat branding. Jadi dengan konsep Smart City dari mulai kita jalankan gitu, bagaimana sih penataan sebuah wilayah itu dengan konsep Smart City itu dari mulai masuk smart brandingnya, smart ekonomi, smart society, smart living dan sebagainya gitu, smart environment dan juga smart government-nya. Kita lakukan itu semua, bagaimana ikhtiar kita bersama itu bisa mewujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi dan bisa mendorong kesejahteraan Jabar Juara Lahir Batin. Baik, selanjutnya Pak Sekri, ini kan untuk memajukan visi dan misi tersebut sesuai dengan arah kebijakan Jabar Juara Lahir Batin, apa yang akan lebih diperkuat pemerintah daerah memasuki ataupun juga ini kan sudah di awal 2023 begitu. Lalu apa saja? Silakan Pak. Ya, tentunya kita tidak akan lepas ya. Kita akan perkuat seperti kegiatan kemarin lah, bahwa bagaimana kita membuat event-event di lokasi-lokasi wisata, karena memang kita akui bahwa 2 tahun pasca pandemi COVID ini untuk sektor pariwisata memang menurun ya, menurun sekali gitu. Nah, sehingga kami melakukan dengan Pak Bupati kemarin melakukan touring bersama perangkat daerah, diikuti ternyata bukan hanya perangkat daerah dan pimpinan saja, masyarakat juga ikut terlibat ternyata di situ, sehingga dorongan-dorongan itu bagaimana kita mengembangkan peningkatan ekonomi pasca pandemi untuk sektor pariwisata gitu. Jadi hari ini kita genjot terus bagaimana sektor pariwisata itu kita lakukan lebih baik lagi, baik dari infrastrukturnya, baik dari pemberdayaan masyarakatnya, baik juga dari UMKM-nya. Banyak sekali yang masuk ke dalam 2 ikon ini. Jadi kita tidak akan lepas nih sampai RPJMD 5 tahun ke depan, kita akan fokus terhadap pariwisata dan pertanian gitu, agro. Sehingga bagaimana mereka tumbuh di situ dengan potensi alam atau sumber daya yang sangat luar biasa sehingga bisa mensejahterakan mereka semua.
Baik, terima kasih Pak Sekdis. Dan lalu ini seiring dengan penerapan era digitalisasi itu ya, tadi sudah sedikit menyinggung begitu ya Pak Sekdis mengenai digitalisasi. Lalu bagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana pemerintah daerah ini mengimplementasikan dalam konteks pembangunan di daerah Kabupaten Sukabumi? Oke, terkait digitalisasi tentunya berhubungan dengan tugas kami ya di Kominfo. Di kita itu ada beberapa ratusan titik lah ya yang memang masih area blank spot. Nah, kemarin bagaimana kita mengintervensi 23 titik ya setiap wilayah sehingga mereka itu bisa ada sinyal lah gitu. Target sampai dengan 2024 atau 2025 lagi itu. Kami mengharapkan bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi ini merdeka sinyal dan tentunya ini tidak lepas dari dorongan dari provinsi ya. Kami sangat mengharapkan sekali karena memang untuk infrastruktur jaringan ini sangat luar biasa gitu untuk di Kabupaten Sukabumi dengan 381 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi dan 48 kecamatan. Ya ini memang banyak obstacle yang memang harus kita siapkan. Kalau terkait dengan digitalisasi ataupun terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik atau terkait digital, itu kan mudah sekali kita jalankan ketika memang areanya itu memang sudah terjangkau oleh sinyal seluler, tidak lagi blank spot. Nah sekarang di Kabupaten Sukabumi ada dua permasalahan ya. Ada daerah yang memiliki sinyalnya bagus tetapi sinyal selulernya jelek. Ada juga daerah yang sinyal selulernya bagus tapi sinyal internetnya jelek. Nah, ini juga perlu barangkali dukungan dari pemerintah provinsi bagaimana mengintervensi Kabupaten Sukabumi dari sisi kenyamanan ya ketika pariwisata itu nyaman berinternetisasi lah barangkali seperti itu. Jadi harapannya ya memang kalau dengan APBD sendiri kalau untuk membangun infrastruktur seperti itu ya kami perlu dengan tahapan-tahapan yang lumayan memiliki dengan waktu yang cukup panjang. Tetapi mudah-mudahan ini pemerintah provinsi ataupun pusat bisa membantu mewujudkan harapan kami dalam rangka mendukung bagaimana masyarakat sejahtera lahir dan batin dan juga menuju Jabar Juara lahir batin. Baik Pak Sekdis, 381 desa dan juga 48 kecamatan begitu ya, dan juga ini harus terintegrasi dengan para wisatawan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Namun di Kabupaten Sukabumi memang ada beberapa yang blank spot begitu. Lalu upaya kan sudah dilakukan begitu ya Pak ya, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi begitu kan, untuk terus mengupayakan bagaimana caranya daerah-daerah yang blank spot ini mendapatkan sinyal. Mungkin saya tadi kan sudah dikatakan ada sinyal bagus, namun salurannya yang kurang begitu ya. Lalu sambil menunggu begitu arahan dari ataupun juga bantuan dari pemerintah, karena kan tentunya ini 2024-2025 begitu ya Pak ya. Lalu upaya apa saja sebenarnya begitu yang sekarang yang masih dikerjakan oleh Kabupaten Sukabumi tentunya untuk mengejar ya blank spot tersebut? Oke. Kemarin kita secara bertahap ya mengintervensi 23 titik desa ya, 23 titik desa dengan menggunakan radio link gitu. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa vendor atau bagaimana caranya sehingga kami mengkolaborasikan dengan BUMDes atau desa sehingga nanti si BUMDes ini bisa memberdayakan diri, mengembangkan usahanya sehingga nanti dari kita intinya sampai dulu ke desa deh atau ke BUMDes gitu. Dari BUMDes nanti mereka menjangkau ke daerah-daerah yang memang perkampungannya padat penduduk misal seperti itu. Nanti BUMDes ini bisa berjalan usahanya melalui cara itulah kami sekarang bagaimana mengintervensi 23 titik desa sehingga mereka teraliri oleh jaringan internet. Itu adalah upaya yang kami lakukan tahun sekarang tuh bagaimana menyediakan jaringan internet di 23 titik desa. Selanjutnya barangkali karena memang PR-nya kita itu ada sekitar 115 ya, selanjutnya secara bertahap kami akan melakukan hingga tahun 2025. Namun tadi ketika ada dukungan di pemerintah provinsi dan pusat itu tidak akan sulit sepertinya untuk mencapai tahun 2023 ini selesai. Barangkali harapannya seperti itu saja. Baik, Pak Sekdis, karena kan ini tentunya untuk pembangunan Jabar Juara lahir batin tidak semulus jalan tol begitu ya. Jika dikatakan pasti ada kendala-kendala begitu. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan adalah blank spot. Ada beberapa desa yaitu 23 titik desa begitu ya yang diintervensi, tentunya ini blank spot. Lalu sebenarnya kendala apa lagi sih Pak begitu kan untuk pembangunan Jabar Juara lahir batin
mendukung Provinsi Jawa Barat yang juara begitu lahir dan batin. Lalu kendala apa saja yang dihadapi pada saat pembangunan di Kabupaten Sukabumi untuk menuju dan mendukung visi dan misi Jabar juara lahir batin? Ya, kalau kita lihat kendalanya banyak, dari mulai luas wilayah dengan wilayah terluas kedua yang se-Jawa dan Bali. Yang kedua juga kita tahu hari ini bahwa kita semua perlu meningkatkan bagaimana sih rasa nasionalisme itu atau rasa memiliki terhadap wilayah itu tumbuh, sehingga ini kita perlu pemikiran bersama, semangat bersama bagaimana kita mendukung atau merujuk atau program-program pemerintah yang dijalankan supaya bisa terrealisasi secara bersama-sama. Kami juga mengakui bahwa ketika pemerintah saja itu tidak mungkin bisa dijalankan tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga ini perlu kolaborasi pentahelik ya yang harus dijalankan dari dari semua gitu. Jadi kalau kita berbicara kolaborasi pentahelik, barangkali saya yakin betul bahwa ini akan bisa terrealisasi dengan baik. Misal kalau pentahelik itu misalkan dari akademisinya, dari bisnismennya, dari komunitas, dari government, dan juga dari media. Sama-sama kita bagaimana membesarkan Kabupaten Sukabumi sehingga ini betul-betul menjadi luar biasa dan Jawa Barat bisa juara. Ini lahir batin tentunya. Baik, Pak Sekdis, Pentahelix, kolaborasi Pentahelix memang sedang digalak-galakan begitu ya, dan untuk menuju Jabar juara lahir batin dan juga beberapa sektor begitu ya. Lalu ini jika melihat poin di Pentahelix adalah bisnismen begitu kan. Nah, lalu Kabupaten Sukabumi apakah begitu upaya-upaya untuk Pentahelix ini sudah merangkul di semuanya atau ada beberapa kesulitan dalam kolaborasi Pentahelix ini? Mungkin masyarakat kan ini sudah diberikan sosialisasi, apalagi juga tentunya ini government ataupun di sektor pemerintah pastikan ini akan mengejut dan juga akan memberikan support begitu kan. Tapi untuk di sisi bisnis bagaimana? Ya, barangkali dari sisi peran pelaku usaha kan banyak sekali ya manfaatnya. Apakah mereka itu dari katakanlah dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi bisa itu dari sektor pembangunan misal mereka bisa mendukung terhadap pariwisata, atau dari sisi peluang-peluang usaha mereka juga akan bisa muncul. Sekarang aja belum ada travel yang menuju ke sana, terus juga kesempatan dan peluang usaha baru juga banyak yang bermunculan. Nah, dari sisi bisnis barangkali kan dari mulai bagaimana pelaku usaha ini mereka melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Sukabumi, namun ya walaupun ada beberapa perusahaan yang telah memberikan CSR untuk mendukung kegiatan pariwisata, tetapi ya ini perlu terus digenjot sehingga kesadaran semua untuk mendukung dua ikon ini, pariwisata dan agro ini menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan Jabar juara. Baik, pariwisata dan juga agrowisata ini yang menjadi daya tarik begitu ya di Kabupaten Sukabumi. Lalu harapan ke depan ya Pak ini untuk masyarakat begitu ya agar terus mendukung visi dan juga misi untuk meraih Kabupaten Sukabumi dan juga mendukung sesuai juga visi dan misi Jabar juara lahir batin. Apa harapannya kepada masyarakat? Ya, harapannya barangkali masyarakat mari kita berkolaborasi. Kurang gede wilayah urang gitu lah intinya gitu, karena memang Sukabumi ini kaya dengan potensi yang tidak semua wilayah memiliki. Kenapa sih kita tidak kembangkan atau kita tidak besarkan Sukabumi ini dengan karya-karya bersama, sehingga bahwa seluruh masyarakat dituntut untuk melakukan sebuah berkarya bersama dengan pemerintah, bersinergi bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin di Kabupaten Sukabumi. Ya, tentunya kami mengharap bahwa semua mau berkolaborasi, berpartisipasi, bekerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di masing-masing individu, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, dan tentunya ini akan mendorong Jabar juara lahir dan batin. Baik, kalau misalnya tadi kan ini harapan dari harapan pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat begitu ya agar terus mendukung begitu ya visi dan misi Kabupaten Sukabumi untuk meraih Jabar juara lahir batin dan juga Kabupaten Sukabumi juara lahir dan batin. Nah, kalau misalnya di sisi dari pemerintahan Kabupaten Sukabumi harapannya ke depannya seperti apa sih Pak? Ya, dari sisi pemerintahan Kabupaten Sukabumi tentu harapannya kita akan terus ya mendorong apa-apa yang menjadi target RPJMD yang telah menjadi sebuah komitmen ya kan, dari pemerintah Kabupaten Sukabumi ya.
tentu harapan besar kami adalah bagaimana kami mencapai target-target target-target yang telah disesuaikan di RPJMD. Ada 6 program prioritas tadi saya sudah sampaikan. Untuk mewujudkan visi misi itu ada 2 ikon yang memang kita sedang realisasikan menjadi target pencapaian pembangunan. Nah, harapan besar barangkali Kabupaten Sukabumi mudah-mudahan kami semua bisa mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Sekdis Kominfo Kabupaten Sukabumi, Bapak Herdi Sumantri Subandi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di TVRI Jawa Barat melalui program Jawa Barat hari ini di segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Semoga saja sukses dan sehat selalu untuk Kabupaten Sukabumi. Dan beberapa tentunya ini poin-poin yang sedang saya diharapkan semoga saja di 2023 ini terrealisasi. Terima kasih Pak Bina, selamat sore, sukses dan sehat selalu. Selamat sore. Baik, tentunya ya, informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami sampaikan di antaranya. Dari Bandung, saudara, bantu stok darah Palang Merah Indonesia. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, merajut asa untuk masa depan bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. 50 orang penyandang disabilitas netra Kota Bandung menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian serta kontribusi nyata dari para penyandang tunanetra bagi masyarakat Kota Bandung. Sahabat disabilitas netra se-Kota Bandung terlibat dalam acara sosial donor darah untuk membantu stok darah Palang Merah Indonesia. Kegiatan yang bertema Dordardis atau donor darah disabilitas ini merupakan kali kedua dilaksanakan oleh para penyandang disabilitas netra di Kota Bandung. Donor darah kaum disabilitas ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dari para tunanetra kepada masyarakat. Menurut Suhendar, sebenarnya ada lebih dari 50 orang yang berminat untuk mendonorkan darahnya. Namun karena sebagian ada yang sakit, ada pula yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Akhirnya hanya 50 orang yang ikut serta dalam kegiatan ini. Hal yang paling paling krusial dalam hidup adalah darah. Tanpa darah kita mungkin tidak akan berarti apa-apa. Nah, hari ini kita coba berikan kepada masyarakat darah tunanetra, darah disabilitas untuk memberikan kontribusi kepada warga Bandung. Seperti itu, Kak. Telah mengadakan Dordaris, donor darah disabilitas. Jadi mudah-mudahan ini ke depan tidak hanya di komunitas tunanetra saja, mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan, dirangkul lah semua disabilitas yang lain
Di sini kan ada tunarungu, tunagrahita, tunadaksa. Mudah-mudahan nanti bisa berbaur. Kita kondisikan ke depan. Selain para penyandang disabilitas netra, anggota komunitas lain yang sedang berkegiatan di sekitar kawasan Gor Pajajaran, Kota Bandung pun ikut ambil bagian dalam pelaksanaan donor darah ini. Demikian dilaporkan Ahmad Yudahadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sejumlah petugas damkar cilik dari Sekolah TK Cempaka Indah, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berusaha memadamkan api. Kegiatan simulasi ini bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan siswa Sekolah TK Cempaka Indah ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta. Rangkaian kegiatan di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat diikuti 28 siswa dari Sekolah TK Cempaka Indah, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Guna mengenalkan cara penanggulangan dan pencegahan kebakaran, sejumlah siswa TK pun sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, mulai dari pemberian materi secara visual, menaiki jaring laba-laba, berjalan di jembatan, perosotan di tiang, hingga simulasi memadamkan api dengan menggunakan seragam damkar cilik. Salah satu upaya kami memperkenalkan pemadam kebakaran kepada mereka sejak dini. Karena mengapa? Kalau misalkan mereka sudah mengenal, salah satunya adalah tata cara petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api seperti apa, menolong orang seperti apa. Minimal kita berharap bahwa mereka itu nantinya tidak bermain api sembarangan. Kepala TK Cempaka Indah merasa bahagia bahwa anak-anak bisa bermain dan belajar mengenal pengetahuan bagaimana cara kita menanggulangi kebakaran. Di situ dikenalkan bagaimana cara menjaga kebakaran ini jangan sampai terjadi. Pihak sekolah berharap dengan kunjungan edukasi ke Dinas Damkar Purwakarta, anak-anak didiknya bisa lebih berhati-hati terhadap segala bentuk yang bisa menimbulkan kebakaran dan mengenal lebih jauh untuk pencegahannya. Demikian dilaporkan Alex Supriyadi, kontributor TVRI Jawa Barat. Saudara, kini kita beralih ke berita viral. Beragam berita yang menjadi sorotan masyarakat akan kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi kami hari ini, dan berikut laporan selengkapnya. Masjid Al-Jabar yang baru saja diresmikan menjadi ikon baru dan destinasi wisata religi di Kota Bandung dipadati ribuan warga yang mengunjungi masjid ini pada Minggu kemarin. Antusias tidak hanya warga Kota Bandung, namun banyak wisatawan dari luar Kota Bandung pun membadati kawasan Masjid Al-Jabar. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Cimencrang atau salah satu akses menuju Masjid Al-Jabar terjadi kemacetan parah, hingga antrean kendaraan terus mengular sampai malam hari. Selain padatnya kendaraan, kemacetan juga terjadi karena faktor pelintasan rel kereta api. Hampir setiap 20 menit hingga 30 menit sekali, kereta api melintas di perlintasan sebidang Jalan Cimencrang. Kemacetan pun bukan hanya terjadi dari arah utara, Jalan Cimencrang, tetapi juga dari arah selatan, Jalan Rancanumpang. Warga Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka dibuat geger dengan aksi perusakan makam keramat situs dalam Lumaju. Pelaku belum diketahui hingga saat ini. Penikmat sejarah sekaligus Ketua Grup Majalengka Baheula, Nana Rohmana mengatakan perusakan situs bersejarah itu terjadi pada Minggu kemarin. Pelaku merusak pada bagian makam dan pintunya. Nana Rohmana menduga pelaku terlebih dahulu membobol pintu utama makam. Pasalnya, pintu makam tersebut rusak seperti dibuka paksa. Kemudian, pelaku juga mencabut batu nisan dan menghancurkan sebagian batu bata yang mengelilingi makam tersebut. Belum diketahui motivasi pelaku melakukan aksi perusakan itu. Polisi langsung turun tangan terkait dugaan perusakan makam keramat situs dalam Lumaju di Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung bakalan membangun stasiun geofisika di Sukabumi. Hal ini karena Sukabumi dianggap mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi. Dijelaskan Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu, sebelumnya di Sukabumi sudah ada peralatan pendeteksi gempa, di antaranya Warning Receiver System yang terpasang di BPBD Kabupaten Sukabumi yang berfungsi untuk menyebarkan peringatan dini informasi kejadian gempa bumi secara real time. Selanjutnya berikut kami sampaikan informasi lalu lintas yang kami dapat dari area Traffic Control System Dishub Kota Bandung. Ada 4 titik yang akan kami perlihatkan kepada Anda, Saudara. Yang pertama kita akan beralih ke tol Simpang Tol Paster terlebih dahulu, Saudara. Untuk pada pukul saat ini 16:56 terpantau ramai lancar. Berbeda tentunya dari arah ataupun keluar tol Paster padat, dan kita akan beralih ke PH Mustafa Cikutra yang terpantau ramai lancar juga, Saudara. Lalu kita akan beralih ke Simpang Soekarno-Hatta Kopo, dari arah Kopo yang akan menuju arah Cibaduyut dan juga arah Soreang ini terpantau ramai lancar. Kita beralih ke Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, Saudara, dari arah Cibiru ini juga termantau ramai lancar, tidak ada terjadi penumpukan kendaraan di simpang tersebut. Itulah tentunya informasi lalu lintas yang kami terima dari area Traffic Control System di Subkota Bandung, dan kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, sampai ke perakiran cuaca esok hari yang kami terima dari BMKG.